Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Juliana dengan NPM 2019 2150268 dari kelas R3D. Saya akan menjelaskan tentang rasionalisme dalam pembelajaran bahasa. A. Teori tata bahasa universal. Aliran rasionalisme memandang bahasa sebagai kemampuan manusiawi yang hanya dimiliki oleh manusia. Istilah LAD atau Language Acquisition Device yang dikemukakan oleh Chomsky MC Nile yang terbagi menjadi 5, yaitu yang terbagi menjadi 4, Yang pertama yaitu kemampuan membedakan bunyi bahasa dan bunyi-bunyi lainnya. Yang kedua yaitu kemampuan menyusun bahasa menjadi sistem yang struktur. Yang ketiga yaitu pengetahuan tentang mungkin atau tidak mungkin diterimanya suatu bahasa dalam sistem linguistik. Yang keempat yaitu kemampuan untuk membangun sistem yang paling sederhana yang mungkin berdasarkan data yang tersedia di lapangan. Kemudian ada prinsipnya yang bersifat universal substantif. Ciri-ciri teori ini adalah yang pertama, belajar bahasa ditentukan mekanisme biologis. Yang kedua yaitu bahasa adalah kemampuan manusia. Yang ketiga yaitu bentuk tertinggi tiap bahasa adalah fungsi tata bahasa universalnya. Dan yang keempat yaitu tiap bahasa memiliki parameter. Yang kelima yaitu tata bahasa inti yang sama dengan prinsip-prinsip universal dan tata bahasanya. Yang terakhir yaitu tata bahasa secara umum lebih mudah dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adela Agustiani. Nama saya Adela Agustiani, NPM 2019 215 00237. Saya akan menjelaskan bagian B, teori monitor. Stephen Creyson termasuk kelompok rasionalisme, sehingga secara ringkas Creyson dapat mengemukakan pendapat dalam 6 poin, yaitu yang pertama, orang dewasa dapat mengembangkan kompetensi dalam bahasa. Kedua, melalui proses pemerolehan dan proses belajar. Yang kedua, jika pemerolehan terjadi secara alamiah, urutan unsur-unsur gramatikal dapat diramalkan. Yang ketiga, pemerolehan sama dengan proses yang dialami anak-anak dalam menguasai bahasa ibu. Yang keempat, belajar hanya berfungsi sebagai editor yang dihasilkan dan hanya dapat menjadi monitor suatu unjuk lalu bahasa jika disertai kondisi yang memadai. Yang kelima, struktur baru hanya dapat dikuasai bila ada masukan-masukan yang dapat dipahami. Dan yang terakhir, yang keenam, pemerolehan hanya akan terjadi jika ada motivasi serta konsep diri dan tidak ada kecemasan. Berkaitan dengan pemerolehan belajar yang terjadi pada anak-anak, mendapatkan intuisi memberikan pertimbangan apakah sesuatu yang diterima benar atau tidak. Intuisi sering disebut sebagai rasa bahasa dan tidak diperoleh pelajar melalui proses belajar formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Oktaviani dengan NPM 2019 2150257. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teori kognitif. Pendekatan kognitif terhadap pemerolehan bahasa termasuk ke dalam pandangan interaktif, di mana memadukan faktor internal dan eksternal. Tata bahasa universal mengemukakan kemampuan linguistik bawaan, pemerolehan bahasa, dan menyatakan bahwa ada kemampuan spesifik belajar bahasa yang dimiliki manusia. Lawhin menyatakan bahwa ada 3 poin karakteristik teori kognitif, dan Hadley menyimpulkan beberapa poin penting dalam teori kognitif. Karakteristik yang pertama yaitu teori kognitif memandang pelajar lebih sebagai seseorang yang bertindak, membentuk, dan merancang daripada sekedar menerima rangsangan dari lingkungan. Yang kedua, pendekatan kognitif menekankan struktur atau organisasi mental sesuai dengan pandangan Piaget bahwa makhluk dilahirkan dengan kecenderungan yang tidak berbeda untuk mengorganisasikan pengalaman psikologi kognitif. Yang ketiga, psikologi kognitif lebih mendekatkan proses mengetahui knowing daripada merespon dan membahas studi tentang proses mental yang terjadi dalam pemerolehan dan penggunaan pengetahuan. Adapun poin-poin penting yang disimpulkan oleh Hadley yaitu yang pertama, belajar bermula dari kegiatan mental yang internal.
Belajar bahasa merupakan salah satu jenis proses belajar dan melibatkan pemerolehan keterampilan yang kompleks. Yang kedua, sub-sub keterampilan yang merupakan bagian dari tugas. Yang ketiga, gambaran internal bahasa selalu distrukturalisasikan tiap kali terjadi perkembangan. Yang keempat, keterampilan dipelajari setelah melalui pemrosesan terkendali. Yang kelima, kemampuan produktif pelajar berbeda-beda bergantung pada perhatian yang diberikan terhadap bentuk bahasa yang digunakan. Yang keenam, ahli-ahli kognitif membedakan dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Yang ketujuh, Ausubel menekankan belajar yang bermakna, yaitu belajar yang dapat dihubungkan dengan yang sudah diketahui, bukan belajar hafalan yang arbiter dan pebatin. Saya Dinda Ratna Ristia dengan NPM 2019-21500-242 ingin menjelaskan tentang model holodinamik untuk belajar bahasa bagian D. Salah satu model belajar bahasa pada tahun 80-an adalah holodinamik yang dikemukakan oleh Renzo Titon pada tahun 1981 merupakan sintesis antara ciri-ciri aliran behaviorisme dan kognitivisme. Holodinamik mencakup 3 tingkatan urutan. Yang pertama, tingkat tertinggi disebut tingkat taktik yang kira-kira sama dengan struktur luar bahasa. Yang kedua, tingkat di bawah taktik adalah strategik. Tingkat ini lebih berciri kognitif, menyangkut aturan-aturan yang berlaku dalam bahasa. Sedangkan tingkat terendah adalah egodinamik. Jika digambarkan ada ego, strategi, dan taktik. Ego merupakan kemampuan untuk belajar bahasa dalam menggunakan komunikasi, dan strategi tentang bagaimana komunikasi dan bagaimana menghubungkan bahasa dengan latar komunikasi. Sedangkan taktik merupakan kemampuan memahami dan menyambungkan pesan. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah teori belajar bahasa yang termasuk aliran rasionalisme adalah teori tata bahasa universal, teori dan monitor, dan teori kognitif. Teori tata bahasa universal mencakup seperangkat komponen gramatikal atau prinsip-prinsip yang secara alami ada pada semua bahasa manusia. Prinsip-prinsip tersebut merupakan hasil perangkat pemrograman bahasa atau LAD yang mencakup prinsip-prinsip universal substantif dan prinsip universal formal. Krashen menyatakan ada 5 model belajar yang dimaksud model monitor yang mencakup 5 hipotesis. Menurut Krashen, belajar hanya dapat berfungsi sebagai monitor bila disertai dengan kondisi yang memadai. Melalui proses teori kognitif bersumber pada psikologi kognitif dan berfokus pada proses kognitif yang lebih umum. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.